Shalom. 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 Kita percaya bahwa Allah kita yang sudah mati, dia bangkit di antara orang mati. Dan nantinya dia akan naik ke surga, memperbarui setiap hati yang rindu dan haus akan Tuhan. Amin. Ketika hidup kita diperbarui oleh Tuhan, di dalam hati kita pasti akan mengakui bahwa segala yang terjadi dalam hidup kita hanya oleh karena otoritas Tuhan ada dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Kita mau bangkit berdiri, katakan di hadapan Tuhan. Kita mau berikan sorak-sorai bagi Allah kita bahwa kuasa maut telah dikatakan oleh darah anak domba Allah. Haleluya.
Bapa, kami terlalu percaya Tuhan, kasih-Mu melampaui batas bagi kami Tuhan. Kami terlalu percaya Bapa, kematian-Mu di kayu salib Tuhan, itulah yang menguatkan kami, itulah yang membuat kami hidup sampai saat ini Bapa. Sehingga kami boleh menikmati setiap kehidupan kami, menikmati setiap berkat-berkat kami, menikmati setiap urapan yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Dan hidup kami mengalami satu kemenangan demi kemenangan dalam hidup kami. Di tempat ini kami rindu Roh-Mu lebih lagi urapi masuk dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau yang kami rindukan, Engkau yang kami ingini Tuhan. Kiralah maya syakara datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, yes, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Katakan, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Mari bawa pujian-Mu semakin lebih lagi bagi Tuhan. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan Yesus. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidup. Angkat tanganmu bagi Tuhan, katakan, satu yang ku rindu, bersekutu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam desa. Dengan kehausanmu katakan bagi Tuhan, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi. Itu yang memuaskan kami Tuhan, itu yang mengonggongkan hati kami Bapa. Jamahlah seluruh hidupku. Semakin lebih lagi jemaat katakan di hadapan Tuhan. Tuhan rindu dengar suara hatimu, katakan, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh
katakan bagi Tuhan, angkat tanganmu semakin lebih lagi bagi Tuhan. Sorak-sorai, sebab Engkau yang ajaib Tuhan. Engkau Yesus yang lain Tuhan. Hanya satu pribadi yang kami ingini. Haleluya. Tiada satupun yang lain Bapa yang kami ingini di dunia ini Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang kami rindu. Hati Tuhan dengan penyembahan. Hanya Roh-Mu yang kami rindukan. Hanya Roh-Mu Tuhan, tiada satupun yang lain Bapa. Hanya Engkau Yesus. Kira Bapa yang segera Bapa yang segera Bapa. Satu-satunya pribadi yang kami ingini hanyalah Engkau Tuhan. Saat di dunia ini tidak ada satupun yang bisa memberi perhatian bagi kami. Tidak ada satupun di dunia ini yang memberi pengharapan yang pasti bagi kami. Tidak ada satupun di dunia ini yang bisa memberi sukacita bagi kami. Sekalipun tidak ada satupun alasan untuk kami bersukacita. Namun kami percaya di dalam Engkau Tuhan. Tiada yang sukar untuk kami tetap bersukacita. Sebab kami memiliki Allah. Sebab anugerah-Mu itu cukup bagi kami Tuhan. Kiralah mayasi, kiralah mayasi. Rasakan jamahan Tuhan di tempat ini. Biarkan Tuhan yang boleh menjamah hatimu di tempat ini. Allah Roh Kudus, Engkau lembut Tuhan, penuhi kami rindu Engkau selalu, ku rindu Kau selalu dalam hidupku.
kasih-Mu melimpah bagi kami. Di sini kami bisa merasakan kasih yang melimpah-limpah Tuhan. Anugerah kekuatan daripada Engkau turun bagi kami Tuhan. Sekira balaba taka sekira kata Guna kata kasih. Hatiku haus, lapar akan Engkau Tuhan. Mari kita persembahkan hidup kita sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan bagi Tuhan. Saudara perlu tahu, di mana ada kerendahan hati, di situ Roh Kudus bekerja. Tanpa kerendahan hati tidak mungkin Roh Kudus bisa bekerja. Tuhan mencari hati-hati yang rendah, hati yang humble, hati yang rindu dengan Tuhan, untuk mempersembahkan semua yang kita miliki bagi Tuhan. Kirabakataka sikinakataka rabakataka. Kinakataka rabaka. Sikirakataka rabakataka. Sikirakataka raka. Setiap pakara kata-kata. Mari mengucap syukur. Mungkin pikiran kita sedang terbawa masalah-masalah yang terjadi dalam hidupmu. Persembahkan ucapan syukur sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan bagi Tuhan. Duduk diam, merenungkan kebesaran firman-Mu Tuhan. Tidak ada seorang pun yang bisa menafsirkan segala kebenaran firman-Mu tanpa Roh Kudus-Mu Tuhan. Tanpa Roh Kudus-Mu Tuhan. Oleh sebab itu, ambil alih segala pengertian-pengertian kami. Dan kami mengandalkan sepenuhnya kepada Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih jika ada Roh Kudus yang bekerja, segala sesuatu menjadi mungkin dalam Engkau. Segala sesuatu terjadi ajaib dengan keajaiban-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih untuk karya-Mu, untuk anugerah-Mu yang luar biasa melimpah bagi kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami ucap syukur. Kita yang percaya bersama katakan, amin. Puji Tuhan. Silakan saudara duduk. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan belajar bersama firman Tuhan pada hari ini. Masih dalam tema bukan oleh kuat dan gagah, melainkan oleh Roh Tuhan. Melainkan oleh Roh Tuhan, bukan oleh kuat dan gagah kita, tetapi melainkan oleh Roh Tuhan. Zakaria 4 ayat yang kelima. Kita hari ini belajar satu tema firman Tuhan tentang Kristen Raja Wali. Mari kita judul temanya kita baca, 1, 2, 3. Kristen Raja Wali, ya puji Tuhan.
kurang lebih tahun 1999, tahun 2000, kami membaptiskan satu keluarga yang notabene ini adalah seorang Muslim. Namanya Pak Markus Supardi Rajawali. Siapa yang masih ingat namanya Pak Markus Supardi? Bisa angkat tangan? Mbak Mira, Pak Henry. Namanya lucu ya. Minta ditambahi Rajawali. Markus Supardi Rajawali. Dia sangat meyakini kalau dia akan jadi orang seperti yang digambarkan oleh Raja Wali. Ya. Notabene memang dia orang yang sangat berani. Dulu sebelum dia pergi, dia rumahnya di daerah apa ya itu? Kok lupa ya? Sukoharjo, daerah Sukoharjo, Batu Kelir. Watu Kelir, waduh. Di Watu Kelir itu dulu sebelum masuk ke kampungnya Pak Markus Supardi Rajawali, itu dia dulu pulang dari jihad membangun masjid. Tapi masjidnya sudah dibangun jadi, dianya jadi Kristen. Sehingga di depan jalan masuk ke kampung, itu ada tulisan baliho besar, bahaya pemurtatan. Dia berkata, biar aja, enggak apa-apa. Aku lebih memilih Yesus. Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat saya. Buat apa saya bisa memiliki semua tanpa Yesus? Dari itu setiap dia mulai sampai anaknya disekolahkan Alkitab, ya, si Siti itu. Sekolahkan Alkitab dan dia seorang penjual ronde. Ya. Hari ini dia penjual ronde yang setia dan diberkati Tuhan. Kita dulu kalau ada acara-acara yang agak besar gitu, mengundang rondenya dia ya. Siapa yang ingat ya rondenya dia, makan ya. Ya itulah secuplik riwayat tentang Kristen Rajawali. Ya, tergambar dalam kehidupannya Pak Markus Supardi. Ya. Tapi lagi ada satu kisah yang menarik. Kehidupan istri saya. Sewaktu saya menikah tanggal berapa, Mam? Tanggal 14 Juni tahun 92. 2 tahun kemudian Lukas lahir. Waktu saya mengambil istri saya, meminang istri saya tidak ngerti kalau background hidupnya itu begitu terluka dia. Sehingga akhirnya saya menikah dengan dia dengan dibayangi latar belakang yang luka-luka yang begitu menganga, yang begitu luar biasa. Sampai dibongkar itu semua. Dibongkar oleh kuasa Roh Kudus bekerja bertahun-tahun. Masa ada orang menikah waktu itu, saya menikah sama dia, diberkati, diperintisan. Enggak cocok ya sudah cerai. Gitu. Awal pernikahan gitu. Enggak cocok ya cerai. Karena dia terbayang orang tuanya yang broken home, keluarganya yang terpisah, tercerai-berai. Kemudian dia dibesarkan oleh mama, dia ngerti mamahnya waktu posisi lari dari Semarang, menuntun dia saat dia masih kecil, dituntun dan kalau menurut ceritanya, dia tinggal di rumah yang
Tidak ada WC-nya. Kalau mungkin pingin berak ya di dalam kamar, caranya dengan mengeduk tanah, kemudian berak di situ ditutup lagi. Saya bisa bayangkan anak yang kecil, kurang lebih berapa tahun, Mam? 4-5 tahun dituntun, keadaannya seperti itu. Mamah pisah dari papa itu usia 4-5 tahun, bawa adik masih kecil, problem yang terjadi atas rumah tangga, keluarga, itu membekas atas dia. Tapi puji Tuhan, saya katakan sekali lagi, puji Tuhan, ajaib Tuhan kita. Dia sekarang menjadi wanita raja walinya Tuhan. Yang 7 katakan, dia melayani pekerjaan Tuhan. Mengawali pelayanan ini bukan mudah. Melayani pelayanan ini dimulai dari 2-3 perjuangan yang luar biasa. Dari anak-anak, dari kemudian remaja, dituntun oleh istri dan saya, sampai kemudian menjadi jemaat, dan kita akhirnya di Kerten ini, itu bukan mudah. Selama 28 tahun itu tidak mudah. Tapi karena Tuhan punya rencana yang ajaib, rencana yang luar biasa atas keluargaku, atas hidupku. Dia ingin supaya kita anak-anak Tuhan melihat anugerah Tuhan yang luar biasa. Hari ini anak-anak Tuhan harus percaya bahwa engkau dijadikan raja walinya Tuhan. Engkau diajak untuk menjadi Kristen raja wali. Di tengah himpitan masalah pergumulan seperti apapun. Ya. Dalam Alkitab kita sering dipakai binatang-binatang untuk sebagai menjelaskan tentang anugerah dan kasih Tuhan. Contohnya tentang Salomo. Tadi kan sebelum Salomo ada anak domba yang disembelih. Itu ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, kemudian menyembelih anak domba. Anak domba itu siapa? Itu adalah gambaran kita. Gambaran kita yang dimenangkan oleh pengorbanannya Kristus Yesus. Domba-dombanya itu siapa? Saya dan saudara. Yang karena kasihnya Tuhan, dia turun menyelamatkan kita. Ada juga yang lain seperti katakan Salomo dalam hikmatnya berkata, hendaklah setiap orang belajar daripada semut. Satu binatang yang kecil tapi kita mungkin tidak perhatian dengan binatang ini. Tapi Tuhan memakai Salomo dengan hikmat Salomo, ya, supaya kita belajar daripada semut, Salomo itu siapa? Salomo itu orang yang mengandalkan Tuhan. Hikmat dari Tuhan itu adalah mengandalkan Tuhan. Jadi saya katakan seperti ini, saudara. Solusi atas masalah, persoalan, pergumulan kita, satu, datangnya hikmat dari Tuhan. Jadi kalau kita ingin mendapatkan hikmat dari Tuhan sebagai solusi atas hidup kita, ya, kita datang kepada Tuhan. Yang lain lagi kita belajar dari binatang-binatang, ya. Kalau di dalam surat Petrus ada singa, seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsa yang dapat ditelan. Jadi kita juga diajar oleh firman Tuhan juga untuk kita berjaga-jaga. Hari-hari ini lebih lagi kita berjaga-jaga dan berdoa. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Ya. Setiap kita pastinya punya hati, punya percaya dalam Tuhan Yesus.
Nah, kita belajar sekarang dari burung Raja Wali, suatu burung yang luar biasa. Tercatat bahwa ada kurang lebih 28 kali burung Raja Wali itu dalam Alkitab. Kita belajar sifat-sifat yang luar biasa dari burung Raja Wali. Saya percaya, saya terlalu sangat bangga kalau saya sebagai orang Kristen, pengikut Yesus, dijadikan kita sebagai burung Raja Wali. Saya sangat bangga, karena menggambarkan mental kita yang kuat, yang gagah perkasa, yang luar biasa. Ya, kalau kita belajar dari burung Raja Wali, maka kita akan temukan semua yang terjadi dalam hidup kita. Semua yang terjadi dalam hidup kita. Pertama, saya akan mengajak saudara untuk membuka. Raja Wali itu terbangnya tinggi. Katakan 1, 2, 3, Raja Wali terbangnya tinggi. Saudara perhatikan, Raja Wali ini suka melayang-layang dengan sayap. Suka melayang-layang karena tiupan angin yang besar, karena dia bukan takut menghadapi badai, tapi dimanapun badai dia selalu menghampirinya. Kalau kita dijadikan Kristen seperti burung Raja Wali, jangan takut dengan badai hidup kita. Berapapun besarnya, berapapun kita menghadapi kesulitannya, saya katakan jangan takut dengan badai hidup kita. Kita akan hadapi persoalan yang seberat, sulit apapun. Kita akan hadapi. Karena saya percaya semakin hari, semakin hidup saudara, semakin diajak naik, semakin terbang untuk mengatasi masalah demi masalah, persoalan demi persoalan. Supaya kita bisa anak-anak Tuhan, hidup boleh berkemenangan di dalam Tuhan. Jadi kita harus semua sepakat hari ini, bahwa Tuhan Yesus mengajak kita untuk semakin hari, semakin naik, semakin tinggi, semakin kita menantang untuk persoalan. Bukan mencari-cari masalah berarti. Semakin kita boleh menghadapi persoalan badai hidup seberat apapun. Dengan kekuatan kasih-Nya Tuhan. Kita jadi orang Kristen bukan jadi orang Kristen yang dijadikan bonsai, tapi jadi orang Kristen yang hidup alami, tumbuh menjadi satu gambaran tentang kasih-Nya Tuhan. Saya percaya seperti ini, saudara. Kalau kita anak Tuhan diizinkan mengangkat mungkin pot ini, saya percaya Tuhan sudah mempersiapkan beban mental buat kita seberat pot ini. Nggak mungkin anak kecil untuk mengangkat, tapi orang dewasa yang bisa ngangkat pot ini sampai di tempat ini. Demikian juga Tuhan. Tuhan pasti memberikan kemampuan bagi kita. Yang percaya katakan. Yang percaya katakan. Kemampuan bagi kita. Untuk bisa mengatasi masalah. Untuk bisa menjadi Kristen Raja Walinya Tuhan. Boleh naik terbang tinggi. Ya. Tuhan mau kita jadi orang Kristen yang bukan dibonsai, tapi alami, tumbuh dengan hebat. Perbedaan bonsai dengan perbedaan orang Kristen Raja Wali adalah
dari cara ibadahnya, dari cara berpikirnya. Bagaimana kalau orang Kristen Raja Wali, pikirannya selalu yang di atas, ibadahnya menjadi suatu kebutuhan. Kristus semakin dipermuliakan, semakin besar. Kita bukan jadi hidup yang jadi batu sandungan, tapi jadi batu loncatan. Yang terakhir, bukan hidup dalam kekalahan, tapi hidup dalam kemenangan. Yang percaya katakan, hidup dalam kemenangan. Kita belajar daripada Tuhan. Raja Wali terbang tinggi mengikuti arus angin. Wah. Katakan 1, 2, 3. Raja Wali terbang tinggi. Raja Wali terbang mengikuti arus angin. Harusnya ditambah tinggi, Mas. Raja Wali terbang tinggi mengikuti arus angin. Angin dalam bahasa Ibrani adalah roh, atau dalam bahasa Yunani adalah pneuma, seringkali dipakai untuk Roh Kudus. Jadi Kristen Raja Wali adalah Kristen yang hidupnya dipenuhi, dipimpin oleh Roh Kudus. Saya katakan hari ini, demi kasih karunia Tuhan, hiduplah dengan cara supranatural. Jangan yang natural-natural. Andalkan terus Tuhan. Andalkan terus Tuhan. Karena dengan Roh Kudus di dalam kita, kita lebih lagi, bisa lebih lagi di dalam Tuhan. Karena saya percaya, mujizat terjadi. Itu karena kita rindu akan Roh Kudus. Seberapa besar rindunya kita akan Roh Kudus, seberapa kita menikmati karya Roh Kudus dalam supranatural. Dan hari ini saya percaya dengan haus dan lapar kita akan Tuhan. Dan seberapa besar haus dan laparnya kita akan Tuhan, kita rindu perkara-perkara supranatural, perkara-perkara yang ajaib terjadi. Saudara rindu perkara-perkara supranatural? Ajaib, amin. Yang besar, yang ajaib, yang dahsyat. Yang Tuhan pasti bekerja, berkarya. Tuhan memakai kita, Tuhan mengurapi kita. Luar biasa. Apalagi dalam kondisi seperti ini, kita percaya dalam kuasa Tuhan luar biasa. Kemarin ada seorang bapak, dia sudah ditinggal istri, dia jemaat yang setia. Jemaat mulai awal-awal ulang tahun gereja yang pertama, kedua malah. Bahkan waktu Lukas lahir, dia yang menyediakan umur rampainya. Saya masih ingat. Gereja kita usianya 28 tahun. Jadi selama 28 tahun dia beribadah di tempat ini. Dia setia ikut Tuhan. Dia punya anak satu dan itu anak pepean. Anak yang tidak bisa mengasihi orang tuanya. Tapi dia katakan, aku percaya, aku hidup karena Kristus, bukan karena siapa-siapa. Hari ini usianya sudah 73, bisa naik motor kemana-kemana. Aku yakin kuasa Tuhan mengurapi aku terus. Aku tidak perlu menangis dengan keadaan yang sekarang ini, tapi aku lebih bersyukur. Dia tidak punya anak. Dia ngepek anak daripada adiknya istri, sampai akhirnya dipelihara sampai besar. Dia bisa menghadapi segala sesuatu. Kalau saya pikir, kalau menghadapi seperti di rumah, ya, di rumahnya pun dia tidak punya rumah, suka dompleng kemana, suka nyuci pakaian,
ya kadangkala ngurusin sangkar burung, ya kerjaannya apa saja yang dia bisa kerjakan, tapi hatinya penuh syukur atas kasih karunia Tuhan. Dia sangat percaya, aku hidup karena kuasanya Tuhan. Mujizat-mujizat masih terjadi sampai hari ini. Damai sejahtera masih terjadi sampai hari ini. Dan hari ini saya percaya damai sejahtera, mujizat demi mujizat masih terjadi atas hidup saudara. Masih terjadi atas hidup saudara. Yakinlah kuasa Roh Kudus bekerja. Roh Kudus bekerja kalau menyala-nyala bagi kita berbeda dengan biasa-biasa saja. Kalau Roh Kudus bekerja menyala-nyala, doa kita menyala-nyala, penyerahan kita menyala-nyala, kemudian kita memuji Tuhan juga dengan menyala-nyala, pasti berbeda. Pasti berbeda. Menghadapi masalah persoalan apapun dengan hidup yang menyala-nyala, ada satu keyakinan iman bahwa aku dijadikan Kristen Raja Wali. Bukan burung prit, bukan burung apa? Perenjak. Perenjak itu apa, Mat? Burung kecil katanya Mat Janet. Tapi saudara dijadikan burung Raja Walinya Tuhan. Setuju? Katakan. Amin. Dijadikan burung Raja Walinya Tuhan. Bisa mengatasi badai persoalan yang berat sekalipun. Berjalanlah terus dengan supranaturalnya Tuhan. Dan Roh Kudus harus menyala-nyala. Menyala-nyala atas kita. Kalau kita menyala-nyala atas Tuhan, apapun yang kita kerjakan pasti mendatangkan mujizat-mujizat yang luar biasa dari Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kalau kita dapat kasih karunia Tuhan, saya percaya mujizat yang luar biasa akan terjadi bagi kita. Yang ketiga, anak Raja Wali diajar untuk berserah melalui pengalaman hidupnya. Ulangan 32 ayat yang ke-11. Mari Bu dibaca. Ulangan 32 ayat yang ke-11. Ulangan 32 ayat 11. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Ya, puji Tuhan. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Raja Wali itu kalau mulai dewasa, besar, dengan cara apa? Dengan cara dilatih oleh induknya untuk bisa terbang. Raja Wali itu pasti bersarang pada bukit-bukit yang jarang mungkin orang bisa menjangkaunya. Pada satu daerah-daerah yang cukup terjal dan biasanya di tempat-tempat tinggi burung Raja Wali. Kalau di sini tuh burung Raja Wali adanya di mana? Di Boyolali ke sana tuh mana? Kalau yang naik ke tembusnya Magelang apa itu namanya? Apa namanya? Boyolali itu loh ke sana. Kopeng. Bukan Kopeng. Ketep. Di Ketep. Karena burung Raja Wali sukanya bersarang di tempat-tempat yang sulit dijangkau oleh manusia. Filosofinya kita belajar dari burung Raja Wali itu. Filosofinya kita jadi anak-anak Tuhan yang dilatih, dididik oleh Tuhan. Mau jatuh, diangkat lagi oleh Tuhan. Mau terpuruk,
hidupnya kita sudah mau terpuruk, tidak mungkin membiarkan jatuh tergeletak, tapi ada tangan Tuhan yang menopang, diangkat kembali, dilepaskan kembali. Luar biasa filosofi dari burung Raja Wali ini. Saya dan saudara dilatih supaya jadi Kristen tidak asal-asalan, tetapi Kristen yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Setiap pribadi, saya percaya, mengalami pembentukan oleh Tuhan. Seperti istri saya. Saya merasakan beban yang begitu luar biasa ketika saya menikah sama dia, awal-awal. Ya, begitu, apalagi kita dalam sebuah pelayanan. Sampai saya pernah mengalami trauma yang luar biasa. Anak saya juga, karena saya konsentrasi di pelayanan, istri saya masih keadaan seperti itu 10 tahun, 5 tahun awal pernikahan, luar biasa. Tapi ketika Roh Kudus bekerja bagi saya, Roh Kudus berkata-kata dengan saya, Roh Kudus kemudian menjamah saya, dan saya lebih dahulu sukacita dengan Tuhan, lawatan Tuhan pasti terjadi. Saya ketika menghadapi istri yang seperti itu bisa dengan hati yang penuh syukur. Menghadapi segala kesulitan-kesulitan, hati penuh syukur datang kepada Tuhan. Saya bukan melihat istri saya, tapi ada pekerjaan roh kegelapan yang bekerja. Saya perangi terus. Kasih karunia Tuhan masih terjadi bagi kehidupan saya. Menginjak masa pernikahan yang ke-10, 11, Tuhan adakan pemulihan. Kami menikah. Saya percaya pernikahan itu pastinya tidak berjalan mulus ya. Betul Bu Hana? Tidak berjalan mulus. Penuh tantangan, rintangan, hambatan kayak apapun. Tapi puji Tuhan, kasih karunia Tuhan, kami tetap hari ini menjadi satu dan menjadi berkat bagi banyak orang. Yang setuju katakan amin. Menjadi berkat bagi banyak orang. Hidup saya terus menjadi berkat. Ya, hidup istri saya jadi berkat. Diawali karena pemulihan terjadi. Kita jadi anak-anak Kristen Raja Wali yang dilatih oleh Tuhan. Katakan bersama, dilatih oleh Tuhan. Dilatih oleh Tuhan. Ketika mau turun, diangkat naik lagi. Dibiarkan jatuh, sepertinya mau jatuh. Ketika mau sampai ke dasar, diangkat lagi naik. Itulah burung Raja Walinya Tuhan. Ya. Yang keempat, Raja Wali itu umurnya panjang. 1, 2, 3, katakan. Raja Wali itu umurnya panjang. Baca Mazmur 103 ayat 5. Mazmur 103 ayat 5. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa muda menjadi baru seperti burung Raja Wali. Burung Raja Wali itu burung yang luar biasa. Saya kira kok jarang kita menemukan seperti burung Raja Wali. Jadi memang benar kalau 28 kali dicatat dalam Alkitab tentang mengisahkan tentang burung Raja Wali. Kita belajar dari filosofinya burung Raja Wali. Umurnya panjang,
Rata-rata burung paling umurnya 30 tahun, tapi burung Raja Wali bisa 100 tahun. Bisa umur sampai 100 tahun burung Raja Wali. Dan isi 100 tahun dengan caranya apa? Dengan hidup. Terus setiap hari, setiap waktu berjuang dalam hidup. Perjuangan dalam hidup. Terus menerus Raja Wali ini berjuang. Dan burung Raja Wali ini, seperti yang Raja Wali di dunia ini ada berbagai macam burung Raja Wali. Tapi salah satunya yaitu burung Raja Wali dari Mesir. Namanya ponik. Ya, ponik ini, burung Raja Wali ini luar biasa, saudara. Dia selalu menatap, memandang matahari. Dia selalu berani menatap, memandang matahari. Dia terbang tinggi. Dia selalu menatapnya. Dan uniknya adalah seperti ini. Ketika paruhnya dia mulai lebih panjang, jadi akhirnya saya bayangkan kalau burung itu paruhnya nekuk, maka dia tidak bisa makan. Dia akan terus berupaya untuk supaya paruhnya itu kembali tidak seperti ini, ya, paruhnya nekuk. Kalau sudah nekuk sekali, seperti kalau binatang itu suka ngelungsum itu, tahu ngelungsum enggak? Ya, berubah gitu loh, berubah hidupnya, bulunya juga berubah, dan kemudian matanya juga tetap berubah. Dia tetap terbang tinggi mengatasi badai persoalan, masalah demi masalah. Filosofinya luar biasa burung Raja Wali. Saudara akan dijadikan burung Raja Walinya Tuhan, yang siap menghadapi persoalan seberat seperti apapun. Dalam hidup, kita harus satu, percaya kepada Tuhan dan beriman pada Tuhan. Ini adalah kekuatan kita yang terus-menerus harusnya memenuhi hidup kita. Malaki pasal 4 ayat yang kedua dikatakan, jadi Malaki pasal 4 ayat yang kedua itu, Tuhan Yesus adalah surya kebenaran kita. Kalau kita datang kepada Tuhan dalam keadaan down, susah, sedih, tertekan, banyak masalah, pandanglah terus matahari kebenaran, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Ya, seperti burung Raja Wali yang terbang, menatap matahari, dia terbang, naik, bisa kuat, bisa melewati badai-badai hidup, persoalan-persoalan hidup. Itu karena Tuhan beserta dengan kita. Coba kita renungkan, kita menjalani kehidupan rumah tangga, ada yang 15, 17, 18 tahun. Kalau sampai hari ini masih kita seperti ini, dipelihara oleh Tuhan, saya percaya karena kasih dan anugerahnya Tuhan. Setuju? Katakan. Kita lewati badai, ada yang masalah. Mbak Rita itu sampai ndak ingat suami, ndak ingat siapa. Itu tahun pernikahan yang keberapa kira-kira Mbak Rita? 14 tahun. Diizinkan Tuhan. Tapi saya percaya, saya dengan Mbak Lia ya datang ke rumahnya ya. Tidak ngerti siapa yang datang. Kok harus ngalami seperti itu? Tapi itu kasih dan kebaikannya Tuhan. Kita dijadikan Raja Walinya Tuhan. Tetap terbang tinggi. Ku kan terbang
tinggi di awan. Terus apa lagi? Bersamamu dalam kemuliaan. Ku teguh menopang, ku kan dijadikan terbang oleh Tuhan. Kalau mungkin hidup pernikahanmu 8-9 tahun ada masalah yang cukup pelik, yang tidak pernah terjadi di pikiran kita, kok sampai terjadi dalam umur pernikahan kita yang mungkin 9 tahun, 10 tahun. Jangan lari dengan keberadaan masalah yang terjadi dalam rumah tanggamu. Hadapi dengan Tuhan Yesus. Hadapi dengan kasih-Nya Tuhan. Karena saya percaya, ketika kita menghadapi kasih-Nya Tuhan. Saya juga dengan istri tidak mudah, dengan lancar, dengan apapun. Ketika menginjak saya usia 26 tahun, seperti yang saudara ketahui, saya kena terserang stroke. Saya tidak bisa khotbah selama hampir 2 tahun. Saya tidak bisa menyampaikan firman Tuhan selama 2 tahun. Tapi apakah itu sudah berakhir? Kalau itu destiny-nya Tuhan, waktunya Tuhan, belum. Lanjut. Sampai kapan? Sampai Tuhan datang menjemput kita. Saya hari ini kaget, luar biasa. Jam 12 tadi saya punya teman yang biasa juga ngisi waktu ulang tahun gereja kurang lebih 3 tahun yang lalu lah. Ya, namanya Pendeta Immanuel, Yayu, Nathanael Yayu. Kita di tempat ini suka dulu buat rapat-rapat PGPI, bahkan saya jadi ketuanya rapat PGPI seluruh Jawa Tengah di Bukit Hermon. Dia adalah ketuanya PGPI Solo, tapi saya ketuanya untuk rapat itu jadi PGPI di Jawa Tengah. Umurnya 51 tahun, tidak ada angin, tidak ada apa. Tuhan panggil dia. Dalam kondisi dia menyampaikan pelayanan terakhir kali. Kita manusia tidak bisa ngerti apa yang terjadi dengan kita. Tapi saudara, kita semua dijadikan raja walinya Tuhan untuk terus terbang bersama dengan Tuhan. Yang percaya katakan, terbang tinggi dengan Tuhan. Mengatasi badai, persoalan, masalah. Anak Tuhan yang kuat, jangan lari dengan masalah. Hadapi masalah. Hadapi persoalan, masalah. Kalau aku bunuh diri gimana? Nah, seringkali pertanyaannya gini. Bunuh diri itu dosanya di mana ya? Kan orang mati, sudah kan. Saya kasih tahu, dosanya bunuh diri adalah dia berarti menggagalkan seluruh rencananya Tuhan yang terjadi atas hidupnya orang itu. Bunuh diri berarti dia menggagalkan segala rencananya Tuhan, kebaikan-kebaikannya Tuhan atas orang itu digagalkan oleh dengan sikap bunuh diri. Itu yang membuat Tuhan sangat murka kepada orang yang bunuh diri. Jangan ngambil jalan pintas. Masih ada solusi. Yang percaya katakan, masih ada solusi dengan Tuhan. Jangan lari, hadapi. Ya, Kain dan Habil, dia lari dari persoalan masalah.
Dia tidak menghadapi, mamanya ini masalah, dia bukan menghadapi masalah, tapi dia berupaya menghindar dari masalah. Atau berbalik meninggalkan masalah. Yang benar adalah hadapi masalah seberat apapun bersama dengan tangannya Tuhan. Karena di dalam Tuhan pasti kita akan melakukan perkara yang ajaib dan dahsyat luar biasa. Oleh sebab itu, kita anak-anak Tuhan percaya. Yang duduk di tempat ini, saya yakin percaya Tuhan punya rencana, rancangan Tuhan atas hidup saya yang hari ini luar biasa, ajaibnya buat kita. Ajaib Bu, Hana? Ajaib buat kita. Tuhan masih merencanakan sesuatu yang besar, ajaib luar biasa dalam hidupmu. Jangan diputuskan dengan bunuh diri. Karena itu hanya menyengsarakanmu. Ketika engkau mati, rencana-rencana Tuhan gagal atas hidupmu. Dan disitulah pertanggungjawabanmu kepada Tuhan. Tuhan punya rencana A terhadap hidupku. Tuhan punya rencana C terhadap rumah tanggaku. Dan kita harus hadapi itu. Hadapi persoalan demi persoalan. Dengan hati percaya, tetap bersyukur atas rencana Tuhan. Kuncinya apa? Masuk ke dalam supranaturalnya Tuhan. Kalau orang disakiti, membalas dengan menyakiti, itu tidak ada bedanya dengan orang-orang dunia. Tapi kalau orang di dalam Tuhan disakiti, tetap mengasihi. Itu sesuatu yang beda luar biasa. Anak-anak Tuhan harus punya sesuatu yang beda luar biasa. Kita pun harus tetap beda. Dalam keadaan corona kemarin seperti itu, kita tetap beda. Ya tetap pakai protokol kesehatan, cuci tangan, tapi iman kita beda. Saya perhatikan iman jemaat Tuhan semakin hidup dalam keadaan corona seperti ini. Mengandalkan Tuhannya, semakin menyerah kepada Tuhan. Dan luar biasa, semakin diberkati oleh Tuhan. Siapa yang percaya bahwa di dalam saat corona seperti ini Tuhan memberkatinya dengan luar biasa. Yang percaya katakan, yang percaya katakan. Semakin luar biasa Tuhan memberkati kita. Berkat luar biasa, saya percaya terjadi atas hidup kita. Ya, puji Tuhan. Kesimpulannya kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sekarang ini kita hidup di zaman yang sulit. Mintalah urapan kuasa Roh Kudus setiap hari supaya kita semua bisa terbang tinggi seperti Raja Wali. Kita terus diurapi oleh Tuhan. Tidak ada kata menyerah dalam Tuhan. Tidak ada kamusnya menyerah dalam Tuhan. Setiap kesulitan apapun pasti Tuhan sudah buka jalan. Amin. Pasti Tuhan buka jalan. Kesulitan demi kesulitan kita hadapi dengan penuh percaya, dedikasi, dan tetap mengimani bahwa mujizat-mujizat besar terjadi dalam hidupku. Mujizat-mujizat ajaib terjadi dalam hidupku. Tuhan memberkati kita. Yang percaya katakan, amin. Ya, kita kembali datang menyembah Tuhan. Kita undang Roh Kudus datang menghampiri kita. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya.
berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi hatiku, dan ku bersyukur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi lain-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir di bait kudusnya. Tuhan hadir di Bait kudusnya, saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat. Mau dekat dengan umat-Nya, Yang datang dengan segenap hatinya, berseru berdoa, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati. kehadiran. Mari kita bangkit berdiri bersama. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi hatiku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, Roh Kudus memenuhi kita, Roh Kudus melawat kita. Kalau kita punya kehausan dengan Tuhan, kalau kita rindu dengan Tuhan, dan Tuhan adalah segala-galanya bagi kita. Maka sebab itu kita minta kepada Tuhan hari ini, malam ini juga, saya percaya malam ini juga terjadi mujizat Tuhan. Kuasa Tuhan yang besar bagi kita. Dia memberikan kekuatannya yang luar biasa bagi kita. Urata kasih kita. Hadirat-Mu memenuhi. Memenuhiku, Hadirat-Mu hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. hadirat-Mu Tuhan.
Tuhan. Umatmu rindu hadirat-Mu Tuhan. Umatmu rindu jamahan kuasa-Mu Tuhan. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Sekali lagi katakan hadirat-Mu Tuhan. Amin, amin. Rala-balapa sekena kara-kata kaso. Hadirat-Mu Tuhan. Amin, amin Tuhan. Penuhi umat-Mu Tuhan. Penuhi umat-Mu Tuhan. Rala-balapa sekena kara-kata. Kita jadi orang percaya yang terus berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Dalam firman-Nya Tuhan mengajarkan kepada kita untuk berserah kepada Tuhan. Apapun dalam hidupku, persoalan seberat apapun, percayalah Tuhan masih memberikan solusi atas masalahmu. Seberat seperti apapun, hadapi persoalan dengan anugerah dan kasih setia Tuhan. Tuhan memenuhi kita. Terima kasih Tuhan. Mari kita bersyukur untuk anugerah Tuhan. Kirapa kata-kata kata-kara pakara kata-kara pakara kata-kara. Kirapa kara pakara kata-kara pakata-kara kata-kata-kara. Ina kata-kara pakara. Una kata-kasih kita kara kata-kata-kata. Una kata-kara kata-kata. Segini kita kalapa kata-kata. Una kata-kara kata-kata-kata-kata. Bersyukur Tuhan. Anugerah-Mu yang limpah, yang besar, yang ajaib terjadi bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Hari ini Tuhan, kami juga akan disatukan oleh tubuh dan darah-Mu Yesus. Berkati perjamuan kudus yang sebentar kami akan terima, dan berkati hamba-hamba-Mu yang melayani. Saya undang para pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan. Dikira kata-kata. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat.
adalah lambang keselamatan dari Tuhan. Oleh sebab itu saya katakan mukjizat yang terbesar, yang terbaik yang Tuhan sudah sediakan bagi kita adalah keselamatan dalam Tuhan. Hidupmu, taruhkan pengharapanmu kepada Tuhan sepenuhnya. Dan ketika engkau menaruh pengharapanmu kepada Tuhan, Tuhan menjadi andalan buat hidup. Engkau menaruh keselamatan hidupku, roh, tubuh, dan jiwa. Dan ketika kau menaruh pengharapan itu dalam Tuhan, Tuhan menerima dengan penuh sukacita dalam hidupmu. Dan hari ini saya percaya mukjizat keselamatan terjadi atas kehidupan kita. Lebih dari itu bukan hanya mukjizat keselamatan, mukjizat tanda-tanda heran masih berlaku bagi kita. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan Tuhan. Oleh kuasa bilur-bilur darah Yesus. Yang sakit, yang lemah, yang berbeban berat, Tuhan akan angkat segala sakit. Tuhan, kami mengucap syukur untuk tubuh dan darah-Mu yang hari ini kami peringati. Hari ini kami akan terima dengan penuh ucapan syukur dari Tuhan. Kami bersyukur dan percaya ada kuasa darah-Mu yang ajaib. Hari ini mengalir dari tahtanya yang kudus, berkat-berkat yang luar biasa bagi kami. Berkat kesembuhan terjadi bagi kita. Berkat anugerah yang baru terjadi bagi kita. Berkat kekuatan, berkat anugerah kekuatan luar biasa terjadi bagi kita. Dalam nama Tuhan Yesus, Kau berkati roti dan anggur. Kau berkati hamba-Mu yang melayani perjamuan kudus. Kau berkati mereka Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Kita yang percaya bersama katakan amin. Silakan saudara duduk. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu, Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mukjizat-Mu. Karena salib-Mu, kita bangkit berdiri bersama. Kita bersama menyiapkan untuk kita mengangkat roti dengan tangan kanan kita lebih atas dari kepala kita, dan dengarkan firman Tuhan yang terambil dalam Lukas 22 ayat yang ke-19. Dikatakan lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, pecahkan, dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat Bait Kudus, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, bukankah roti yang padanya kita terima dan kita bagi-bagikan bersama dan kita pecahkan, bukankah roti yang padanya kita saat ini bersyukur dengan Tuhan bahwa itu semua dalam satu persekutuan, yaitu di dalam tubuhnya Tuhan Yesus Kristus yang percaya, katakan
Amin. Makanlah dengan percaya. Mari kita angkat cawan dengan pengucapan syukur. Demikian juga ia dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Jemaat Bait Kudus, jemaat yang diberkati dan dicintai oleh Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang padanya kita mengucapkan syukur, bukankah itu semua dalam satu persekutuan, yaitu di dalam darahnya Yesus Kristus yang percaya? Katakan, minumlah dengan penuh ucapan syukur. Angkat kedua tanganmu mengucap syukur. Hai engkau Kristen Raja Wali yang diangkat oleh Tuhan. Engkau diangkat oleh Tuhan untuk dipermuliakan. Jadilah kuat oleh karena kasih dan karunia-Nya Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Dia akan memberikan jalan keluar atas hidupmu. Terima kasih, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Mengucap syukur untuk anugerah Tuhan. Seberapapun besar kecil anugerah Tuhan, mengucap syukur atas kasih anugerah. Terima kasih Tuhan. Lama-lama takana lama yo. Iya. Maju ke depan Mbak Ira, ke hambanya untuk mempersiapkan doa-doa. Kita yang lain silakan saudara duduk kembali. Nanti kita akan berdoa bersyafaat. Mari yang berdoa syafaat. Kita berdoa. Kita tundukkan kepala, kita naikkan doa syukur pada Tuhan atas segala anugerah, kebesaran dan kasih-Nya Tuhan. Ya. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia-Mu Tuhan. Kami diizinkan untuk beribadah di GBI Bait Kudus ini. Kami percaya bukan suatu kebetulan kami berada di sini, tetapi karena Engkau ya Yesus ingin mendidik kami, ingin mengajar kami supaya kami menjadi Kristen Raja Wali. Sehingga kami terbang tinggi Tuhan melewati badai hidup kami. Dalam setiap pergumulan kami akan selalu menjadi pemenang. Karena hanya Engkau Tuhan yang menjadi andalan hidup kami. Yes. Nah, kami juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat yang ada di sini. Beri kesehatan Tuhan. Setiap pergumulan yang ada dalam hidup kami bisa mengatasinya Tuhan. Kami berserah hanya kepada-Mu Tuhan.
Amin. supaya dalam kehidupan sehari-hari kami dapat ditandai, oh inilah anak Allah yang dikasihi. Amin. Inilah anak Tuhan yang jadi berkat bagi sesama kami, Tuhan. Yes. Kiranya Yesus, Engkau yang menyertai kami, Engkau berkati Bapak Gembala, Ibu Gembala, dan juga Lukas Kurniawan, supaya dapat selalu menjadi berkat bagi kami, Yes. menjadi penopang doa bagi kami Yes, semua, sehingga Tuhan. iman kami semakin ditumbuhkan, Kata Tuhan. kasih kini kita. Terima kasih Yesus, terima kasih, haleluya, amin. Saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu Tuhan datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mau bawa Tuhan bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia ini ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Tuhan berkati Tuhan setiap pemimpin-pemimpin negara kami Tuhan, mulai dari presiden Tuhan sampai paling bawah Tuhan, RT RW Tuhan, berikan hadirat-Mu Tuhan, berikan kuasa-Mu Tuhan, berikan hikmat-Mu Tuhan untuk mereka Tuhan dapat memimpin bangsa ini Tuhan dengan baik, untuk mereka dapat Tuhan mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat-rakyat bangsa Indonesia ini Tuhan, sampai ke seluruh pelosok-pelosok Indonesia Tuhan. Tuhan berkati setiap rakyat kami Tuhan, rakyat bangsa Indonesia ini, setiap pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk setiap aparat keamanan yang ada di negara kami Tuhan, mulai TNI, Polri Tuhan. Tuhan campur tangan, berikan hikmat kuasa-Mu Tuhan atas mereka Tuhan, untuk mereka dapat menjaga Tuhan keamanan dan kedaulatan bangsa kami Tuhan. Dan kami mau serahkan Tuhan bangsa Indonesia ini hanya dalam tangan kuasa-Mu, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Ya, setelah kita bersama mendoakan, tiba saatnya kita akan mendoakan hamba-hambanya yang berdiri di depan. Mari kita berdoa untuk hamba-hambanya. Kami berdoa untuk hamba-Mu, Ibu Lia, Mas Fran, Mas Fidan, Vigel, Ibu Ani, Bapak Ari, Ibu Nina, dan Bapak Yohanes Partoyo, Mbak Admi, Excel, Evelyn, Ibu Sumarni Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Juga kami berdoa untuk Ibu Anissa, Bapak Aditya, dan anak Eden, hamba-Mu Ibu Luh Iga, Bapak Kukuh, Ibu Susana, Bapak Eko Ruth, Saudara Ayu Putri Sri Utami, Mbak Nur, Mas Heri, Mas David, Andrew, Ellen, Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu Lukas Kurniawan, kami percaya Kau urapi dia semakin hari semakin indah. Luar biasa kasih-Mu Tuhan. Kami berdoa juga untuk Bapak Herlambang Lukas, Saudara Herlambang Lukas, Bapak Sulis, Ibu Anak Anissa, Ibu Dewi, Saudara Yuda, Saudara Nita, Saudara Sigit, Bapak Ibu Benyamin Harjono, Tuhan Kau pakai dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk Saudara Dian, Saudara Budodo, juga untuk Saudara Dian Kudodo, Tuhan berkati Mas Hari, Denny, Nathan, Tuhan berkati Saudara Rena, Ibu Hana, Pak Manto, Saudara Enggar, Tuhan Saudara Rismana, Bapak Sabto Rusmiati, Kangsar, Bapak David Henry, Ibu Rutno, dan Saudara Dea. Tuhan kami menyerahkan Ibu Ira, juga Pak Wisnu dan anak Zeus. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu hamba-hamba-Mu yang dengan setia mengerjakan pekerjaan-Mu Tuhan. Dan kami bersyukur hari ini ada kekuatan baru dari Tuhan. Kami dijadikan Raja Walinya Tuhan. Kami akan terbang bersama Engkau menghadapi masalah persoalan yang berat sekalipun Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah dan kasih setia-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang percaya bersama katakan, amin. Ya, kita telah akhiri ibadah kita akan bangkit berdiri bersama. Ku kan terbang, ya. Naikkan satu pujian, ku kan terbang, ya. Bagi kakiku, janji-Mu
menjadi raja walinya Tuhan yang terus akan terbang menghadapi persoalan badai seperti apapun. Tuhan bersama dengan engkau. Jangan takut sedikit pun. Hadapi persoalan. Pasti ada jalan keluar yang Tuhan sediakan bagi kita. Angkat tanganmu. Terimalah berkat, damai, sejahtera daripada Tuhan. Tuhan bersama engkau dalam saat-saat apapun dalam hidupmu. Tuhan memberkatimu, mencurahkan rahmat berkat yang luar biasa. Apa yang kau tidak pernah pikirkan, apa yang kau tidak pernah renungkan, disediakan bagi anak-anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat, anugerah, damai sejahtera daripada Tuhan. Tuhan memberkati dalam nama berkat anugerah Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati kita.